Cik. Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Aduh, kayaknya belum sarapan nih ya suaranya ya. Coba sekali lagi dong yang lebih semangat. Shalom teman-teman. Iya, puji Tuhan tadi kita sudah diberkati lewat sedikit. Tadi ada kita main game sedikit dan sebentar lagi. Waktunya singkat aja teman-teman karena kita akan banyak di seminar dan juga akan ada tes. Jadi kita sedikit kita mau praise dan worship karena kita bentuknya dalam ibadah. Jadi tetap ada praise dan worship. Jadi aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bila hari ini kami bisa berkumpul. Kami yang dari beberapa macam gereja kami bisa bersatu hati untuk bersama-sama berkumpul di sini. Sejenak kami akan memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun dalam waktu yang singkat kami tahu hadirat-Mu terus ada di dalam tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Setiap seminar, setiap tes, setiap peserta, setiap narasumber, biarlah Tuhan yang urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap rangkaian acara ini bisa bermanfaat baik ya Tuhan, khususnya untuk adik-adik remaja di tempat ini. Untuk mereka bisa mengetahui lebih lagi tentang dirinya, tentang minat bakat mereka yang akan mereka terus kerjakan. Baik itu dalam sekolah, dalam perguruan tinggi, dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi aku sapa teman-teman, shalom. Tadi gimana? Optimal. I'm dulu ya. I'm ready. Apa tuh? Optimal maksimal. Sekali lagi coba. Optimal. Maksimal. Puji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Supaya lebih semangat, boleh tepuk tangannya di atas kepala. Karena kita punya Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Sama-sama kita puji namanya, kita nyanyikan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan
silakan. Kita akan memberikan persembahan kepada Karotua. Dipersilahkan untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kita mau berikan persembahan kita buat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu bukan sekedar rencana kami, tapi semua atas seizin Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami mengikuti seminar untuk mengetahui bakat kami ke depan, kami memberikan sebagian kecil daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan, berkati mereka juga yang menjalankan kantong persembahan. Kami siap memberi dengan sukacita di hati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Memberikan persembahan, kita naikkan pujian Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Negara bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi seminar. Sebelum itu kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mau menaikkan puji sembah kita kepada Yesus yang sudah menyertai kita, menyertai pendidikan kita hingga saat ini. Dan saat lagi kita akan mau menyembah Dia, kita katakan bahwa hanya Dialah yang kita sembah dan kita andalkan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai hidup kami dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Kami mau sama-sama menyembah Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Lebih sungguh lagi kita katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Semua kita mau katakan sama-sama, hikmat-Mu melebihi pikiran. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Teman-teman saya naikkan pujian ini, katakan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Hanya Kau Yesus yang kami percaya. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus. Yesus hanya Kau yang Benar Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Melebihi siapapun, bahkan melebihi diri kami sendiri ya Tuhan. Yang ku amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Ya benar Bapa, tiada lain yang bisa kami andalkan selain Kau Yesus. Biarlah juga Engkau yang kami andalkan pada pagi hari ini saat kami mencoba melihat dan mendengarkan apa rencana Tuhan
yang begitu agung yang Tuhan telah berikan dari kemuliaan kepada setiap kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sentuh setiap hati anak-anak-Mu, sentuh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, silakan duduk. Tuhan memberkati. Pak Ferdi, Ibu Rotua, boleh saya izin turun ke bawah kah? Boleh ya? Baik, saya rasanya jauh sekali. Saya biasanya melayani kalau hari Minggu di GKI, jadi kalau di GKI mimbarnya biasanya nggak sekinclong ini, jadi saya agak silau sedikit teman-teman sekalian. Ya baik, teman-teman selamat pagi, perkenalkan nama saya William Gunawan. Ya kalau teman-teman ingat nama William, pasti ingat Prince William dari Inggris. Oke, tapi saya bukan pangeran dari Inggris, saya Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Surga. Ya, lebih keren ya. Ada yang amin? Amin. Baik teman-teman, perkenalan sekali lagi. Saya datang di sini bersama dengan teman-teman dari UKRIDA, Universitas Kristen. Ada yang tahu panjangannya? Belum. Universitas Kristen Krida Wacana. Saya bangga sekali di sini ada alumni kami, Pak Ferdinand, Pendeta Ferdinand, boleh bersama-sama dengan saya. Ada juga istrinya beliau, Ibu Resti, Ibu Gembala ya, di belakang. Tadi saya juga ketemu dengan Ibu Gembala juga, Ibu Monik, boleh berdiri Bu. Nah ini dari UKRIDA tiga-tiganya, Ibu Resti juga boleh. Sama di belakang kami membawa sepasukan, kakak-kakak boleh berdiri juga. Iya, kakak-kakak boleh berdiri. Kak Tri, bolehkah kasih satu buah kenang-kenangan, 2 buah buat Pak Pendeta Ferdi dan buat Ibu Gembala Monik nih, ya sebagai alumni UKRIDA. Ada lagi Bapak Ibu yang alumni UKRIDA nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, Katri, bolehkah siap 2 kenang-kenangan? Ya, ini sebagai bukti bahwa kami sangat menghargai alumni-alumni kami dan bangga sekali dengan alumni-alumni yang berkarya di tengah masyarakat. Kak Ferdi jurusan psikologi, Ibu Monik jurusan akuntansi. Tapi dua-duanya dipanggil Tuhan dengan luar biasa menjadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, terima kasih. Kak Tri boleh dikasih ya. Oke, ada yang motoin nggak? Nggak ada ya. Oke, kamu yang motoin. Satu lagi dengan hormat kami berikan kepada Ibu Rotua yang sudah mengundang kami. Terima kasih Ibu. Mohon izin difoto ya Bu. Mudah-mudahan besok masuk website UKRIDA. Oke. Ya, terima kasih Kak Tri, terima kasih Pendeta Ferdi, Bu Gembala, Kak Rotua. Baik, teman-teman, tema kita hari ini adalah seminar optimal. Apakah panjangannya? Obrolan buat pribadi yang maksimal. Saya pengen tanya, teman-teman tahu apa bedanya optimal dengan maksimal? Boleh buka handphone, coba dicari, tanya Om Google, apa bedanya optimal dengan maksimal? Yang bisa jawab kami kasih hadiah merchandise dari UKRIDA. Ayo, yang paling cepat silakan. Apa bedanya optimal dengan maksimal? Udah. Kalau menurut aku optimal itu tepat, maksimal itu kayak udah batas paling atas. Kamu dari Bali? Enggak. Bukan ya? Aslinya mana? Aku campur, Jakarta Brebes. Jakarta Brebes. Oh, ngomongnya logat Brebes ya. Saya pikir orang Bali. Siapa namanya? Samuel. Baik, Samuel. Jawaban Samuel hampir benar ya, hampir benar Sam. Terima kasih sudah mencoba. Silakan. Perkenalkan nama saya Lisiang. Ya, Lisiang. Campur sih, Taiwan sama Indonesia.
Kalau misalkan optimal itu pencapaian yang nggak perlu sampai batas akhir. Sedangkan kalau misalkan maksimal tuh kita harus benar-benar sampai batas akhir. Lisyang, oke. Hampir benar lagi jawabannya ya, Lisyang hampir benar. Tadi teman kita, saya langsung lupa namanya. Samuel ya juga hampir benar, Samuel sama Lisyang. Mana coba yang benar banget? Apa bedanya optimal sama maksimal? Silakan, siapa yang mau coba? Apa kata Om Google? Ini dia, pasti udah lihat Om Google. Kalau optimal itu semacam sesuatu yang harus diraih setinggi-tingginya. Itu yang maksimal. Kalau yang optimal itu sesuatu yang dapat diraih manusia setinggi-tingginya. Kalau optimal itu sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Iya. Kalau optimal itu kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Siapa namanya? Jovan. Oke, Jovan boleh berdiri, kita kasih hadiah buat Jovan. Ya, ini dia, Jovan bisa menjawab dengan tepat. Apa bedanya maksimal dengan optimal? Maksimal bicara kuantitas, bicara jumlah. Optimal bicara kualitas, bicara kualitasnya. Silakan Kak Tri, boleh dikasih. Boleh difoto juga? Oke, ya, oke, kita bagi-bagi hadiah. Iya, silakan Katri. Ini saya demen foto sama orang ganteng gitu kan. Oke, Jovan ya. Jovan sudah punya pacar? Belum, kelas berapa? Kelas 10, oke, boleh didoakan nanti 3-4 tahun lagi ya, baru pacaran. Baik teman-teman, itu bedanya optimal dengan maksimal. Mari kita lihat slide yang saya sudah persiapkan, bolehkah ditampilkan? Ya, oh. Ini langsung di belakang ya. Mestinya di halaman pertama, sebentar kita mundur dulu. Ya, boleh dari awal. Dari awal, halaman pertama. Halaman pertamanya mestinya bukan yang itu. Nah, ini dia, ya. Mari kita lihat bersama-sama apa bedanya maksimal dengan optimal. Maksimum itu bicara yang tertinggi, kuantitas. Kalau optimal itu bicara kepada hasil yang terbaik. Jadi maksimal itu jumlah, optimal itu kualitas. Ya, kalau maksimal itu bicara jumlahnya berapa banyak sih? Ini kapasitas maksimalnya berapa di sini? Mungkin 500. Nah, tapi kapasitas maksimal kita nggak bisa bilang kapasitas optimalnya di sini berapa? Nggak bisa, karena optimal itu bicara kualitasnya. Orangnya boleh banyak, belum tentu ngerti. Begitu juga teman-teman yang hadir di sini mungkin banyak, tapi belum tentu kualitasnya sama. Nah, teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang Kristen nggak sadar kalau kita punya maksimalitas dan optimalitas yang harus kita capai. Jadi seringkali tuh orang Kristen mikirnya seperti ini teman-teman sekalian. Ini potensi kita, saya bisanya mah segini. Tapi minat saya gede. Jadi gedean mana potensi sama minat? Minat. Akhirnya hasilnya apa? Hasilnya jadinya? Hasilnya jong. Saya pengen jadi artis terkenal. Wah, tapi mukanya muka mbak-mbak gitu, maaf ya. Saya pengen jadi orang ahli matematika seperti siapa? Yang terkenal tuh, yang di Jepang? Seperti Jerome. Tapi hitung pecahan aja gue bingung ya. Nah teman-teman seringkali kita merasa bahwa saya pengen banyak hal, tapi saya hanya punya sedikit hal dalam diri saya. Saya pengen punya banyak hal, tapi potensi saya sedikit. Nah teman-teman bagaimana seharusnya kita berpikir? Seharusnya kita berpikir seperti ini. Seharusnya kita tahu bahwa oke, sekarang saya pengen jadi Jerome. Saya pengen suatu hari nanti bisa kerjain integral, saya bisa ngerjain sinus, kosinus, tangen, saya pengen ngerjain persamaan matematika, persamaan linear, non-linear. Saya pengen kuasai itu semua. Tapi sekarang memang saya masih di sini. Ya, minat saya memang banyak. Potensi saya sekarang mungkin baru di sini. Baru yang di tengah. Tapi suatu hari nanti saya akan mencapai potensi yang Tuhan berikan. Amin teman-teman sekalian. Amin ya. Bahwa Tuhan memberikan kita sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan.
ada sesuatu hidden gem di dalam diri kita yang kita perlu gali keluar. Maka pagi hari ini teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin teman-teman mendengar bisikan di dalam hatimu. Ya, di tengah suara-suara yang ada di luar, saya ingin teman-teman tanya pada dirimu di dalam hatimu, apa sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan di hati saya. Sesuatu yang mungkin waktu Pak Pendeta Ferdi waktu kuliah di psikologi Krida, sesuatu yang menggoda. Nah, saya mau jadi orang psikologi atau saya pengen mengikut panggilan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Sesuatu juga yang menggoda Ibu Monik. Berapa tahun lalu, Bu? 20 tahun lalu ya? Lebih ya, 20 tahun lalu di Ukrida waktu kuliah, tapi ada satu panggilan yang khusus, yang spesial. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kehidupan orang Kristen, kita mengenal bahwa hidup yang maksimal dan optimal itu dikenal dengan satu istilah yang disebut dengan calling. Ya, panggilan, calling. Bukan cowok panggilan ya. Bukan telepon yang memanggil, tapi ini adalah panggilan dari Tuhan. Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Bahwa kita semua itu punya yang disebut dengan klesi, atau bahasa Yunaninya klesios. Suatu panggilan yang agung, a higher call. Bukan panggilan sekedar dari teman, bukan panggilan sekedar dari orang tua, tapi panggilan khusus dari Tuhan. Maka teman-teman, pertanyaan kedua saya pagi hari ini, kalau tadi saya minta teman-teman untuk mendengar, apakah sampai hari ini engkau pernah mendengar panggilan Tuhan dalam hatimu? Berbisik dengan lembut, apa yang Tuhan ingin kamu lakukan? Tuhan mau gue jadi apa sih? Tuhan apa pengen gue cuman sekedar lulus SMP, lulus SMA, kerja, punya uang, menikah, that's it? Atau Tuhan punya suatu rencana yang khusus buat setiap saya yang ada di sini, buat setiap teman-teman yang ada di sini. Apa? The higher call yang Tuhan panggil. Teman-teman, kenapa ini penting? Kenapa buat setiap orang Kristen ini merupakan suatu hal yang kita harus pikirkan, kita doakan terus-menerus, teman-teman. Karena jelas sekali bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Di mana ayatnya? Teman-teman, kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil keluar. Teman-teman lihat asal katanya ya. Eklesia dengan klesi. Itu sama akar katanya. Eklesia, kita dipanggil keluar. Panggil keluar di mana? Dipanggil keluar dari kegelapan. Dipanggil keluar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dipanggil keluar dari orang-orang yang jahat. Tapi dipanggil keluar masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita dipanggil menjadi serupa dengan apa yang menjadi citra Allah. Teman-teman, kita dipanggil keluar. Kita klesius, ya, kita klesi. Ya, kita memiliki panggilan yang khusus. Teman-teman, inilah yang perlu kita capai. Inilah jalur yang kita perlu arahkan terus sampai ke ujung sana. Di mana ujungnya? Di mana ujungnya, teman-teman? Sampai teman-teman dewasa? Sampai teman-teman mati? Atau bahkan sampai kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Di saat itulah Tuhan akan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman, disitulah akhir hidup kita. Kita memenuhi panggilan Tuhan. Nah, teman-teman, idealnya begitu. Ya, teorinya begitu. Firman Tuhannya begitu. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya gimana? Tapi kenyataannya ternyata nggak semudah itu, teman-teman. Saya mau cerita ada 2 orang di dunia ini yang dengan keras berkata begini. Dia bilang begini, kita baca sama-sama ya. Samuel, coba boleh bacakan. He who has a way to life can bear almost anyhow. Oke, dalam bahasa Brebes apa?
Orang tahu aku. Orang mudeng ya. Boleh, terjemahan bebas. Ya, siapa yang jago Inggris? Mau coba? Dari Taiwan? Ada yang mau bantu saya terjemahan dalam bahasa Indonesia apa? Yang Inggrisnya oke? Silakan. Silakan Kak. Saya langsung aja. Dia yang memiliki dia yang memiliki alasan untuk hidup bisa menanggung apapun. Terima kasih. Dengan Pak siapa ini? Kevin ya, dengan Kevin. Terima kasih, tepuk tangan buat Kevin. Kevin Inggrisnya bagus nih ya. Jadi Friedrich Nietzsche di tahun kurang lebih 1890 sekian, dia mengatakan satu kalimat yang terkenal. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat hidup menghadapi apapun juga. Bagus nggak teman-teman? Bagus. Ada yang tahu siapa ini Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche kalau kamu baca di Google, ini adalah salah satu tokoh yang paling jenius yang hidup di dunia. IQ-nya 170 sampai 190, pinter nggak? Pinter banget. IQ rata-rata kita manusia itu 100. Kalau masuk Ukrida harus 100 sedikit lewat ya, karena kita ada tes masuk. Nah berarti Pak Ferdi di atas cerdas begitu kan. Nah kalau buat lulus, kalau yang biasanya lulus nilainya 4,00, nah kemungkinan IQ-nya di atas 120, kemungkinan ya. Oke, nah biasanya manusia itu IQ cerdas kalau di atas 120. Tapi Friedrich Nietzsche katanya IQ-nya 170. Berarti apa nih? Gifted dia. Dia masuk kelompok gifted ya, teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa tahu tuh ya. Dia anak yang diberkati dengan sangat berbakat. Dia pinter sekali. Dia tulis satu kalimat, dia yang punya alasan untuk hidup akan bisa menghadapi apapun juga. Teman-teman, Friedrich Nietzsche lahir dari keluarga Kristen. Papanya adalah seorang pendeta di Jerman, pendeta Lutheran. Tapi kemudian teman-teman, karena saking pinternya, dia belajar banyak hal. Dia belajar filosofi, dia belajar budaya, dia bisa mengarang musik, lagu, syair, drama, termasuk juga poet itu apa ya, puisi, dan dia seorang filologis. Apa itu filologis? Filologis itu orang yang tahu sejarah bahasa-bahasa kuno. Ini orang super pintar. Lalu dia tulis kalimat ini, kalau kamu tahu dan kamu punya alasan untuk hidup, kamu bisa menghadapi apapun juga. Teman-teman, ironis. Seorang yang mengatakan demikian, akhirnya hidupnya berakhir dengan kematian yang begitu mengerikan. Teman-teman, waktu dia umur 30 kurang lebih, ada sebuah cerita, dia melihat ada seekor kuda di pinggir jalan yang lagi disiksa sama, bukan disiksa ya, lagi kuda biasa di jalanan, di Turin, Belanda. Lalu dia melihat kuda itu, lalu dia merasa kasihan sama kuda itu, lalu apa yang dia lakukan? Dia lari sekencang-kencangnya, dia peluk kudanya. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Kuda lagi lari, dia lari juga. Yang mental siapa? Yang mental jelas dialah. Dan dia mental, akhirnya dia pingsan dan segala macam. Kemudian sejarah mencatat dia menjadi orang yang terkena gangguan jiwa, dia mengalami depresi, mengalami skizofrenia, sampai juga akhirnya di akhir dia mati karena terkena penyakit seksual. Dia berhubungan dengan banyak pelacur dan akhirnya kehilangan imannya dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak sadarkan diri tanpa didampingi oleh siapapun juga. Teman-teman, is it tragic? Orang yang begitu pintar, orang yang begitu hebat, tapi di akhir hidupnya mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan lebih tragis lagi dia berkata, kalau kamu punya alasan untuk hidup, kamu bisa menghadapi apapun juga. Teman-teman, bagaimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman meninggal nanti, kira-kira seperti apa yang teman-teman wariskan? Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, saya mau kasih lihat satu orang lagi yang lain. Yang namanya adalah Viktor Frankl. Siapa dia? Viktor Frankl adalah tahanan dari Nazi Jerman di tahun 1942-1945. Pada waktu dia ditangkap, sekeluarga ditangkap, maka dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, orang tuanya, papa mamanya, adiknya laki-laki, istrinya, dan anaknya mati di camp. Dipanggil satu-satu, dihadapkan, lalu dicek namanya, siapa namanya? Namanya misalnya Udin, kanan. Siapa lagi temannya Udin? Usro,
kanan gitu ya. Terus siapa lagi? Melani kanan, Unyil kanan, itu semua tokonya si Unyil ya. Kamu masih nonton si Unyil nggak? Enggak ya? Enggak. Oke, mungkin nontonnya Sohyang sebelah kanan gitu. Terus siapa lagi? Red Velvet. Siapa? Tri? Ya, Yuna ya, ke kanan gitu. Teman-teman satu-satu dipanggil, lalu begitu giliran Frankel dipanggil, Frankel disuruh pindah ke kiri. Karena dilihat dia itu seorang dokter, dia pintar, dan dia nggak boleh dibunuh karena dia potensi buat bangsa Jerman. Lalu disuruh ke kiri. Teman-teman, di sebelah kanan berbaris papanya, adiknya, istrinya. Dan semuanya dimasukkan ke dalam kamar gas, ketutup, diberikan kamar gas sampai semuanya mati. Hanya Viktor Frankl sendiri yang hidup. Teman-teman, dalam kesendirian, dia merasa nggak ada yang kenal, nggak ada yang tolong dia. Di situ dia mulai bertanya, buat apa saya hidup? Kenapa saya nggak mati saja sama semua saudara-saudara saya? Apa gunanya saya hidup kalau akhirnya semua orang yang baik dengan saya meninggalkan saya? Apa gunanya? Lalu kemudian dia masuk dalam satu pemahaman, kalau saya ada, pasti ada tujuannya. Kalau saya hidup di dunia, Tuhan gak biarkan saya hidup hanya sekedar menjalani hidup. Pasti ada panggilan yang jelas, kenapa saya ada. Dan itulah akhirnya Frankl berpikir, dia menemukan sebuah jawaban atas pertanyaannya. Yaitu bahwa manusia harus mencari makna. Manusia harus mencari apa yang disebut dalam psikologi kemudian menjadi suatu hal yang disebut dengan logoterapi. Makna hidup, the meaning of life. Manusia itu seringkali kalaupun kaya, tapi hidupnya kosong. Mereka banyak uang, tetap ada kekosongan. Mereka populer, banyak yang kenal, banyak pengikut, hidupnya kosong. Mereka hebat, banyak uang, sangat terkenal, tapi hidupnya kosong karena tidak punya makna. Maka teman-teman, dalam hidup ini sebagai remaja-remaja pemuda Kristen, teman-teman, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Apa makna hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Pagi hari ini saya berdoa. Saya berdoa supaya setiap yang ada di sini bisa tahu apa panggilan yang khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan kalau teman-teman paham itu, teman-teman jalani itu sampai akhir, bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, datanglah kepadaku, hai hambaku yang baik dan setia. Nah teman-teman, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Gitu ya. Semua mau nggak menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan di surga? Pasti mau. Tapi gimana caranya Pak William? Apakah semudah itu? Apakah cuman sekedar berdoa lalu suatu hari Tuhan bilang, kayak handphone ya, Tuhan, kan Tuhan manggil saya nih, saya WA sama Tuhan. Tuhan kasih jawaban dong gitu ya, Tuhan tiba-tiba suatu hari, nah ini dia jawabannya. Teman-teman, seringkali kita hidup dalam pengalaman masa lalu, nostalgia Alkitab, romantisme Alkitab yang tidak realistis. Berdoa saja, semua akan diberikan. Oh no, Tuhan bilang tidak cukup kamu harus hanya berdoa. Kamu harus berdoa tapi kamu juga harus berusaha. Usahamu itu disesuaikan dengan apa yang Tuhan ingin untuk kamu kerjakan. Disitulah matchingnya teman-teman. Maka teman-teman, kita masuk bagaimana caranya. Ya caranya adalah hari ini saya mau kasih teman-teman 3 langkah. Ya sederhana saja, gampang ya, gak banyak-banyak. 3 langkah untuk menemukan dan mendapatkan panggilannya. Teman-teman gak usah catat, nanti bahannya bisa dikasih. Saya sudah berikan tadi ke Pendeta Ferdi, nanti bisa di-share. 3 langkah untuk menemukan panggilan. Ya, bagaimana caranya? Sederhana saja. Teman-teman, kalau kita mau dengar panggilan, ya panggilannya kan sudah ada ya. Yang manggil siapa teman-teman? Tuhan ya. Oke, yang dipanggil siapa? Kita. Oke, maka mulainya dari mana? Mulainya dari Tuhan dulu atau mulainya dari kita? Nah teman-teman, ini penting, standpointnya di mana? Nah, maka teman-teman, kalau Tuhan sudah memanggil, panggilan itu ada, panggilan itu nyata. Seringkali yang jadi masalah adalah kuping kita yang perlu dikorek. Ya, seringkali kuping kita tertutup dengan banyak suara,
Mata kita tertutup dengan banyak gambar-gambar, video-video yang kita tidak jelas, sehingga kita tidak bisa melihat dan mendengarkan panggilan Tuhan dengan jelas. Nah teman-teman, maka cara menurut ilmu psikologi, cara yang paling mudah adalah ada 3 hal. Ya, bukan psikologi, sorry, ada teologi juga ya. 3 hal, ya, 3 langkah. Langkah yang pertama teman-teman, mari kita baca sama-sama dengan saya, 2, 3, 1. You are special, you have a gift, only you can give. Teman-teman betul nggak? Setiap teman-teman itu spesial. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Ya. Ini masih rajin ya pada pakai masker ya. Kalau kami di Ukrida sudah keluar kebijakan karena Pak Jokowi sudah bilang nggak apa-apa nggak pakai masker. Kalau kecuali teman-teman batuk dan sakit pakai masker. Kalau enggak nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu mungkin ada kebijakan khusus ya. Silakan. Teman-teman kalau lihat kiri lihat kanan kelihatan matanya doang ya. Senyumnya ketutup ya. Oke, kecuali Samuel di sini kelihatan ya. Tadi teman kita juga Novan ya. Jovan juga kelihatan senyumnya. Teman-teman kalau lihat senyumnya kiri dan kanan, ada nggak yang sama? Walaupun cuma kelihatan mata, sama nggak matanya? Mungkin sama-sama hitam, sama-sama ada beleknya dikit ya. Oke, kalau belum cuci muka, belum mandi. Tapi waktu lihat teman-teman memuja wajah di sebelah kiri dan wajah di sebelah kanan, teman-teman nggak ada orang yang diberikan wajah yang sama. Bahkan kembar sekalipun, ada sebagian kecil, walaupun dia identik, ada perbedaan. Tidak ada 100% yang sama persis. Maka teman-teman waktu kita diciptakan begitu spesial, poin yang pertama, langkah untuk kita tahu bagaimana kita bisa mendengar panggilan Tuhan adalah dengan memahami keunikan kita pribadi. Dengan memahami betapa spesialnya teman-teman. Ini langkah pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah, teman-teman kalau kita tahu kamu begitu spesial, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu, Tuhan berikan dari atas kepada kita. Maka langkah kedua adalah memahami bahwa kita juga di tengah-tengah lingkungan kita ada orang-orang lain yang memiliki kebutuhan yang bisa hanya kita yang bisa berikan. Ya setiap kita unik, Tuhan berikan kita sesuatu, tapi di sekeliling kita ada orang-orang lain yang butuh sesuatu. Ada orang-orang di depan sana yang mungkin butuh makan berhari-hari tidak makan. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin butuh disapa, sudah lama nggak diajak ngomong. Ada orang-orang di sana yang mungkin sedang stres, ada orang-orang di sana yang mungkin tidak punya uang, yang tidak punya keluarga dan segala macam. Mereka punya kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, teman-teman, panggilan kita adalah mempertemukan antara give dan need itu. Jadi teman-teman sederhananya begini. Tuhan memberikan kepada kita setiap orang khusus. Ada suatu panggilan. Ada suatu hal yang khusus, yang spesial Tuhan berikan. Tapi ada orang-orang lain yang punya sesuatu, punya kebutuhan. Mereka punya mungkin kebutuhan untuk, mereka nggak bisa hitung matematika, mereka nggak bisa mengatur rumah, mereka nggak bisa mengatur hidup, mereka nggak bisa mengatur makanan dan segala macam. Mereka ada kebutuhan. Kamu punya gift. Maka teman-teman, apa yang dimaksud dengan calling, apa yang dimaksud dengan sukses itu adalah waktu apa yang Tuhan berikan itu ketemu dengan apa yang orang lain perlukan. Nah teman-teman, waktu ini ketemu, ya lihat tangan saya, waktu ini ketemu, inilah yang dimaksud dengan menjawab panggilan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan calling. Inilah maksudnya kamu menjawab panggilan Tuhan, kamu mendengarkan kebutuhan dan apa yang Tuhan berikan kepadamu secara khusus. Itu yang menjadi panggilan kita dan itulah makna sukses buat orang Kristen. Nah, teman-teman, bagaimana caranya sekarang secara praktis? Ya, teman-teman, maka langkah pertama adalah mengenali secara pribadi, secara khusus kamu punya kebutuhan apa? Kamu secara khusus kamu diberikan oleh Tuhan tuh apa? Pemberian-pemberian yang spesifik. Apa hadiah khusus yang Tuhan berikan kepada kamu? Ya, coba pikir teman-teman, apa satu hal yang kamu bisa tapi temanmu nggak bisa? Coba pikir dengan cepat.
Ada nggak? Jovan, ada nggak Jovan? Satu hal yang kamu bisa, tapi teman-teman kamu nggak bisa. Ada ya? Apa Jovan? Kalau mungkin di kelas ya, mungkin kalau main alat musik lebih dari satu. Iya. Kamu bisa alat musik ya? Thank you. Siapa di sini yang jago musik teman-teman? Yang bisa main musik? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya puji Tuhan. Oh, kamu bisa main musik apa? Gitar. Kamu bisa apa? Gitar. Jovan bisa apa? Gitar, piano. Oke, apa lagi? Itu baru 2 itu yang belajar ya. Kalau belajar yang lain lagi bisa ya. Oke. Yang lain, ada yang jago saksofon. Ada ya, ada yang jago main trompet. Teman-teman, saya belajar gitar 1 tahun 2 bulan. Gitarnya rusak, tangannya rusak, lagunya juga hancur. Teman-teman gak bisa-bisa main musik. Bukannya saya gak berlatih. Saya berlatih giat, minum Milo setiap hari teman-teman. Ya, tetap gak bisa-bisa. Saya mencoba akhirnya sampai hari ini 2 alat musik yang saya kuasai dengan baik. Satu adalah triangle. Nah, triangle tahu ya? Bentuk segitiga, bagiannya kalau di akhir, konduktornya bilang, langsung, teng, gitu ya. Jadi kalau dulu itu orkestra di remaja, saya perhatiin terus tuh, diem aja pegangin. Gantungan begini kan, begitu udah giliran, teng, wah seneng banget tuh. Saya hitung dalam satu pagelaran itu saya 10 kali mencet, 10 kali getok ya, teng, wah sekali. Teng gua, setiap kali mencet saya berbinar-binar, senyum, bangga banget bisa teng begitu ya. Teman-teman, apakah lebih bangganya kalau teman-teman bisa main musik, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan? Itu adalah gift yang tidak semua orang bisa. Apalagi, siapa di sini yang jago nulis? Yang kalau karangan bisa mengarang indah, esai lebih dari 500 kata? Banyak ya, pasti ya. Siapa di sini kalau yang membacanya bisa cepat? Yang lain belum selesai, kamu udah baris terakhir dan ngerti. Enggak semua orang bisa begitu. Betul ya? Siapa di sini yang kalau kerjaan soal matematika yang lain masih bingung kamu udah selesai? Ada orang-orang yang khusus. Begitu dikasih V sama dengan S per T. Fisika ya, rumus kecepatan. Yang lain apa V itu apa, S itu apa? Kok gue ingatnya sosis ya? S per T. Tapi kamu bisa dengan cepat menyelesaikan itu dengan baik. Ada orang-orang yang dikasih angka langsung bingung, kamu dikasih angka kamu langsung melihat keindahan seperti Jerome itu ya. Ya dia bisa hitung bagaimana cara mendapat cewek dengan rumus matematika. Begitu kan? Teman-teman, setiap kita unik. Setiap kita punya sesuatu yang khas dan yang pagi hari ini akan kita temukan. Nah, cuman yang kita mau bahas bukan sesuatu yang umum. Bukan sesuatu yang sifatnya kalau yang tadi adalah bakat. Ya, bakat yang kalau di dalam Tuhan itu dikuduskan menjadi suatu talenta, menjadi suatu karunia yang dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau nggak dipakai, gitarnya nanti dikemanain? Ya nanti kamu bisanya biasa aja. Tapi waktu itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu menjadi karunia-karunia yang menjadi urapan yang harum kepada Tuhan. Nah, teman-teman, yang kita akan pelajari pada siang hari ini adalah bukan cuman sekedar bakat, tapi sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana ilmu psikologi membantu teman-teman untuk memahami ini. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini berpikir, nanti kalau saya lulus mau kuliah apa? Nanti saya kalau mau ketemu Tuhan, Tuhan akan lihat saya menjadi orang dengan profesi apa? Saya akan menjadi seperti apa? Tuhan pengen saya jadi pendeta, Tuhan pengen saya jadi pengusaha, Tuhan pengen saya jadi dosen, Tuhan pengen saya jadi apa? Enggak tahu. Nah, dimulai dari mana? Itulah yang dimaksud dengan career goal, teman-teman. Maka di dalam teori psikologi ada suatu teori yang namanya career wheel. Waktu kita mau mencapai apa yang di tengah itu, career goal itu, maka kita bisa melihat ada setidaknya 8 faktor. Ya, 8 faktor yang kita bisa pertimbangkan dengan baik-baik waktu kita mengenali apa karunia Tuhan yang Tuhan berikan khusus kepada saya. Nah, ada 4 yang di atas, 4 yang di bawah. Saya jelaskan dengan cepat 4 yang di bawah karena ini yang penting. Teman-teman, apa itu 4 yang di bawah? 4 yang di bawah adalah faktor-faktor internal. Apa yang ada di dalam diri kita. Sementara 4 faktor yang di atas itu adalah faktor eksternal.
yang bukan ada di dalam diri kita. Contoh faktor eksternal adalah labor market. Labor market itu tren lapangan kerja. Jurusan apa yang lagi ngetop sekarang? Tergantung nanyanya kapan. Kalau sekarang jurusan yang ngetop, dan mungkin sampai 10 tahun yang akan datang kedokteran masih ngetop. Psikologi jadi ngetop. Kenapa? Karena ada banyak orang yang stres. Habis COVID, ya kan? Oh, kami di Fakultas Psikologi juga banyak sekali melayani teman-teman mahasiswa orang tua yang stres. Nah, maka kalau dilihat trennya, kita lihat ada jurusan-jurusan yang ngetren. Terus ada pengalaman kerja dan apa kata orang lain tentang diri kita, significant others. Itu faktor eksternal. Teman-teman, penelitian psikologi menunjukkan faktor mana yang lebih penting, yang di luar apa yang di dalam. Ternyata penelitian psikologi mengatakan faktor internal jauh lebih penting. Apa itu? Nah, ini dia. Yang pertama adalah teman-teman, penting untuk kita menemukan karir atau profesi yang sesuai dengan minat. Ya, sesuai dengan minat yang mana teman-teman? Skill, interest, value, apa personal style? Interest, ya. Penting sekali untuk kita menemukan apa minat yang kita suka. Ya, kenapa apa yang kita suka itu penting? Mana yang lebih penting? Apa yang kamu suka atau apa yang kamu bisa? Jadi mau kasih pendapat? Teman kita. Boleh kasih pendapat. Mana yang lebih penting menurut kamu? Siapa namanya? Nathan, ya. Mana yang lebih penting, Nathan? Apa yang kamu suka atau apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa, kenapa? Ya, kalau gitu ya. Ya, kalau ditanya ya. Kalau apa yang kamu bisa, kebisaan kamu nambah nggak? Oke, kenapa kamu bisa melakukan itu? Kalau kamu tidak suka pada hal itu, kamu akan belajar nggak? Kalau kamu nggak suka? Kalau suka. Kalau suka. Mana yang lebih mudah untuk kamu pelajari? Sesuatu yang kamu suka atau yang tidak suka? Suka. Yang kamu suka, ya. Kalau kamu suka, walaupun kamu nggak bisa, apakah kamu akan berusaha mengejar sampai bisa? Usaha. Kenapa? Karena suka. Karena suka. Ya, kalau kita sudah suka pada apa yang kita senangi, minat kita, maka itu akan memberikan kita suatu joy, ada rasa sukacita, ada kepuasan. Maka poin pertama adalah kita perlu tahu apa yang menjadi minat-minat kita. Nah, setelah ini, teman-teman nanti atau sebelumnya sudah tes ya? Sudah tes ya kemarin ya? Udah dikasih link ya? Siapa yang sudah tes? Boleh angkat tangan, yang sudah mengisi link yang diberikan untuk tes minatnya. Oke, sebagian besar sudah ya, yang belum nanti boleh diskusi dengan Kak Tri. Nah, teman-teman sudah tahu minat-minat apa yang khusus. Nanti saya jelasin sedikit supaya teman-teman dapat gambaran. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang bakat. Kita tidak bicara tentang skill, tapi kita bicara khusus tentang apa yang teman-teman suka. Nah, penelitian psikologi menunjukkan bahwa lebih dari 30% perencanaan karir kita dipengaruhi oleh apa yang kita suka. Ya, yang lain sedikit-sedikit, tapi ada faktornya. Maka paling penting mengetahui apa minat kita. Yang kedua, teman-teman, kalau kamu suka, lalu kamu bisa, maka itu juga hidup makin gampang. Karena kalau kamu udah bisa, kerjaan kamu mudah setiap hari. Ya. Yang ketiga, teman-teman, kalau sesuai dengan nilaimu, maka kamu akan menikmati pekerjaan itu. Ya, misalnya kamu suka sama pekerjaan yang sifatnya menolong orang. Kamu jadi konselor, jadi psikolog, dengerin orang curhat, begitu ya. Terus kamu punya keterampilan konseling, wah itu cakep banget. Ditambah kamu, tapi nilai hidupmu adalah nilai matre. Misalnya, kamu pengen seneng kalau mencari uang sebanyak-banyaknya. Maka waktu kamu bekerja sebagai seorang konselor, kamu dengerin orang curhat, kamu bantu orang curhat, yang kamu pikirkan adalah, nanti dia transfer saya berapa ya? Satu sesi berapa duit ya? Ya kalau jadi konselor satu sesi, oh berapa duit? 500.000, 1 juta, 2 juta? Nah teman-teman, kalau kita nilainya adalah nilai yang matre, itu yang kita cari. Tapi kalau nilai kita adalah nilai menolong, maka walaupun dia tidak memberikan apa-apa setelah selesai konseling, maka senyum dari dia adalah bayaran yang paling indah yang kamu terima dalam hatimu. Nah teman-teman, ini adalah value. Yang terakhir, yang sesuai dengan kepribadian. Ada orang yang senang menolong orang, senang dengerin orang, tapi dia bawel setengah mati. Ya, kalau ngobrol sama dia 90% ngomong, kamu 10% dengerin. Ada orang kayak gitu?
Ada ya? Kalau kamu ngobrol sama dia, cuman kebagian, oh iya, dia cerita dari A, Z, balik lagi, A lagi, Z lagi, balik lagi 3 putaran. Sementara kamu cuma bagian, oh iya. Nah itu kepribadian, ya berbeda. Teman-teman, maka hari ini kita akan melihat bagaimana minat itu secara sederhana kita bisa pahami dalam bentuk 6 minat. Ya, minat yang pertama adalah minat yang realistik. Minat yang kedua investigatif, ketiga artistik, keempat sosial, kelima enterprising, kelima konvensional. Nah, secara sederhana saya akan jelaskan, nanti teman-teman dari hasil tes, di belakang teman-teman sudah ada para konselor, mereka mahasiswa fakultas psikologi, ada sebagian yang sudah lulus, ada sebagian lagi yang sedang skripsi, mereka sudah terlatih dan sudah memahami konsep tes minat ini. Nah, mereka nanti membantu teman-teman bisa konsultasi, teman-teman maunya masuk jurusan apa? Atau kalau yang sudah kuliahnya benar nggak jurusannya? Nah, kira-kira ngobrol seperti itu. Nah, memang ini adalah awal, screening awal. Karena kalau teman-teman merasa, setelah dites, kok saya makin bingung ya? Nggak apa-apa. Justru kalau kamu makin bingung, itu tandanya ada sesuatu yang nggak match, yang kamu perlu follow up. Nah, nanti follow up-nya bisa hubungi lagi Kak Trinya atau hubungin kami di Fakultas Psikologi Ukrida punya layanan lain yang siap membantu teman-teman. Tapi ini adalah layanan awal, kenapa? Karena ada banyak sekali anak-anak SMA kalau ditanya nanti mau masuk jurusan apa, bingung. Nanti mau kuliah ambil di mana? Bingung. Nanti mau kuliah, mau merit apa mau kawin? Bingung. Teman-teman, maka hari ini saya berharap teman-teman bisa mendengar apa suara Tuhan dan teman-teman bisa menemukan apa minatmu. Saya akan lebih cepat masuk minat-minat, ada apa saja sih? Nah ya. Tadi kan baru poin pertama ya. Kenapa penting memahami diri? Nah, kalau teman-teman udah memahami diri, nanti teman-teman akan mudah untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan yang ada di luarmu. Maka yang kedua teman-teman, needs. Ya. Ibu Teresa mengatakan begini, give the love you have to those around you. You must love with your time, your hand, and your heart. You need to share all that you have. Ibu Teresa yang disebut sebagai Santa, karena dia mengabdikan hidupnya untuk orang-orang di India yang mati, yang kelaparan, yang kena kusta. Dia mengatakan kalimat ini, berikan hidupmu sepenuhnya untuk orang lain. Maka teman-teman, kalau engkau kuliah, kalau engkau sukses, kalau engkau menjawab panggilan Tuhan, harus ada satu hal yang engkau ingat, bahwa hidupmu diberikan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Maka teman-teman, saya mau kasih contoh 2 orang, anak remaja yang menemukan apa yang secara khusus Tuhan berikan pada dirinya. Nah, ini contoh anaknya, ya. Ini nama anaknya. Tampangnya ngeselin ya. Oke, kamu tahu dia lagi kenapa? Marah. Marahnya sama siapa? Marahnya sama orang nomor 1 di Amerika, yaitu Donald Trump waktu itu. Dia lagi marah sama Donald Trump waktu Donald Trump kasih pembukaan di sebuah seminar. Dia ikut di situ dan dia marah sekali, mukanya begitu. Lalu dia tulis, dia lahir tahun 2003 teman-teman, maka umurnya baru 20 tahun ini. Ya, namanya siapa? Namanya Greta Thunberg. Dia protes. Kenapa? Karena pemerintah Amerika bikin pencemaran besar-besaran. Maka dia bilang, saya mau memperjuangkan iklim yang bersih dan benar. Apa yang dia lakukan? Dia bikin gerakan Friday for Future. Ya, jadi dia bolos sekolah setiap hari Jumat. Mau ikutan nggak? Nah, setiap hari Jumat dia nggak ikutan sekolah, dia protes di depan DPR-nya Swedia. Teman-teman, dia lakukan mulai dari 2-3 orang sampai begitu banyak orang, akhirnya membuat gerakan di dunia dan dia akhirnya diundang berbicara di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di depan situ ada Donald Trump. Dan dia marah sama Donald Trump, dia marah-marah dan dia kesel. Teman-teman bisa lihat nanti rekamannya ada di YouTube dan segala macam. Namanya adalah Greta Thunberg. Atas apa yang dia lakukan, majalah Time, majalah terbesar di dunia, memberikan dia gelar Person of the Year 2019. Orang yang mengubah dunia di tahun 2019. Karena apa? Karena dia melihat pencemaran begitu luar biasa, iklim global begitu mengerikan dan
harus melakukan sesuatu. Teman-teman, yang menarik adalah apa? Mungkin kamu bilang, ya dia mah di negara Swedia, dia mah pasti orang pintar, dia pasti orang hebat. Teman-teman, Greta Thunberg ya ternyata adalah seorang yang menderita sindrom Asperger. Dia seorang yang menderita obsessive compulsive disorder dan selective mutism. Apa itu? Nanti belajar tanya teman-teman di psikologi itu apa. Itu ada gangguan psikologis yang membuat dia tidak bisa berfungsi 100%. Ya. Selective mutism itu dia nggak bisa ngomong, sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dia. Asperger syndrome itu salah satu sindrom, kalau teman-teman dengar ada Down syndrome, masalah tentang kecerdasan. Nah, Asperger itu ada di rentang itu, bahwa dia punya masalah dengan itu. Tapi dia mau memberikan hidupnya buat banyak orang. Yang kedua teman-teman, ini juga nggak kalah hebatnya. Beda 1 tahun dengan Greta Thunberg. Namanya Gitanjali Rao. Siapa dia? Dia adalah Indian American inventor, penemu, author, pengarang, saintis, ilmuwan, dan STEM promoter. STEM itu Science, Technology, Education, and Mathematics. Ya, dia jadi jago sekali membuat penemuan-penemuan. Dia orang dari India yang kalau Greta Thunberg tahun 2019 Person of the Year, Gitanjali Rao dianugerahkan sebagai Kid of the Year tahun 2020. Teman-teman, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman pagi hari ini? Ya, kita akan masuk dalam langkah yang praktis. Nanti teman-teman akan dites minatnya, lalu kita akan masuk dalam kelompok-kelompok bersama dengan kakak-kakak mentor di sana, lalu bersama-sama menemukan teman-teman termasuk kelompok yang mana. Apakah teman-teman yang realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, atau konvensional? Dengan cepat, 5 menit saya akan sampaikan. Realistik adalah orang yang suka dengan benda dan alat. Ini kalau disuruh kerja, itu akan jago sekali kalau menggunakan alat-alat, misalnya obeng, menggunakan pensil, atau menggunakan bahkan ciamsi, tahu ciamsi ya, penggorengan, apalagi kuali. Itu orang-orang yang secara khusus Tuhan berikan panggilan, Tuhan berikan minat dalam bidang realistik, menggunakan benda dan alat. Ini orang-orang ini biasanya suka olahraga karena jago dengan berbagai alat, mulai alat yang perkakas sederhana, obeng, tang, segala macam, sampai alat-alat yang lebih kompleks seperti mesin-mesin, seperti mobil maupun mesin-mesin yang besar-besar. Maka pekerjaannya adalah pekerjaan di bidang mekanik, di bidang industri. Nah, termasuk juga alatnya bola, teman-teman. Ini Ronaldo waktu masih di Juventus ya, mestinya ganti dengan Al Nassr. Nah, teman-teman, ini cocoknya jurusan apa kalau kuliah? Jurusan teknik, jurusan apa lagi? Otomotif, IT, cocok nggak masuk jurusan psikologi? Kagak, dia nggak bisa sama orang, dia lebih bisa sama benda. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini orang ini om saya nih dua-duanya, Om Einstein sama Om Yohanes Surya, orang-orang pintar. Ini orang-orang yang suka nih mikir, ya suka bekerja sendiri, bekerjanya di penelitian, kerjanya menemukan sesuatu, suka sama yang detail-detail, ngelihat mikroba gitu ya di lab. Terus bikin percobaan ini, percobaan itu pakai komputer. Maka cocoknya masuk jurusan apa teman-teman? Kedokteran, apalagi? Psikologi boleh, tapi bukan yang utama. Nah, apa? Jurusan yang lain. Jurusan kimia cocok? Bisa. Jurusan biologi? Bisa. Jurusan yang membutuhkan daya analisa, itu diperlukan. Pertambangan. Nah, maka teman-teman nanti melihat minatnya bukan hanya satu. Ada orang yang minatnya lebih dari satu. Nah, nanti seperti apa nanti kita cek sama kakak-kakak di belakang. Yang ketiga, minatnya artistik, seni. Nah, ini seperti Mr. Bean. Ya, seni apa aja? Seni musik, seni tari, seni bahasa, seni lukis, seni kreativitas. Nah, biasanya yang orang-orang ini jago dalam bahasa, jago mengarang, seninya kuat. Jovan kemungkinan tadi artistik. Teman-teman yang jago main gitar tadi, kemungkinan minatnya adalah minat artistik. Seni.
Teman-teman kuat di bidang seni, jago berbahasa, jago berkata-kata, jago menari. Kalau disuruh mimpin pujian jadi singer, jadi WL, luas banget. Karena kamu artistik. Begitu ya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman. Nah, ini baru yang di bidang sosial, ya, psikolog, perawat, pendeta seperti Joel Osteen. Inilah mereka orang-orang yang suka menolong, mengajar, membimbing, mendengarkan, merawat orang-orang yang butuh kesabaran, ya. Sok tapi tidak sial, begitu ya. Mereka sosial, mereka murah hati dan menolong. Masuk cocok jurusan apa? Psikologi. Jurusan apa? Teologi. Jurusan perawat yang membantu orang lain. Yang keempat, nah ini tipe yang lain lagi teman-teman. Ini tipe yang kalau ngomong itu meyakinkan orang lain. Lebih jago ngomong daripada dengar. Lebih meyakinkan, hebat. Punya nilai apa? Pikirannya selalu mencari peluang, cari untung. Ini orang yang tipenya enterprising, lebih suka menjual, lebih suka ngomong di depan. Cocok jadi jurusan apa? Jurusan ekonomi, jurusan hukum, ahli hukum, jurusan ahli politik. Mereka meyakinkan orang lain. Lalu yang terakhir, C. Ini orang yang di belakang meja. Ini suka sesuatu yang teratur, sesuatu yang sistematis, sesuatu yang udah ada urutan-urutannya jelas. Cocok jadi akuntan, cocok jadi apa? Cocok jadi orang IT di belakang meja, teman-teman. Maka nanti teman-teman akan melihat, kok kayaknya saya punya A, punya B ya, betul ya? Coba saya ulang, kita tes. Siapa yang menurut teman-teman saya gede di bidang R? Minat saya gede, R, 1, Samuel tadi. Siapa lagi yang R? R itu coba angkat tangan, lain yang minat paling besar rasanya R. Kira-kira aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah. 1, 2 tadi ya, 3, oke, 4. Nah teman-teman lihat, kebanyakan cowok. Karena memang biasanya cowok yang lebih jago menggunakan benda dan alat. R. Yang kedua, investigatif. Ini anak IPA mestinya, yang suka mikir, suka analisa. Coba siapa angkat tangan? Yang I-nya gede, oh oke. Yang suka pengen tahu banyak hal, suka penasaran, suka protes. Suka ini kenapa ini sama ini lain. Nah itu I. Yang ketiga, art. Nah ini biasanya cewek nih, art. Siapa yang artnya gede? Boleh angkat tangan. Art, oke. Jovan art ya. Oke, yang lain-lain. Ya, art juga. Nah biasanya cewek-cewek nih, artnya bagus. Karena kemampuan bahasa Tuhan berikan secara khusus kepada wanita lebih khusus. S, sosial. Siapa nih? Coba yang S-nya gede, suka menolong orang lain. Oh, ada 1. Siapa lagi? Cewek-cewek masih ragu-ragu ya, bingung ya. Oke, nanti kita cek lebih dalam ya. Nah, ini cocok masuk jurusan psikologi dan lain-lain. Businessman. Siapa yang gede? Oh, businessman. Oke. Kamu menarik ya, tadi 2 ya. S-nya gede, E-nya juga gede ya. Oke, S sama E gede. Kalau gitu seperti apa? Nanti kita ngobrol sama kakak-kakak di belakang. Maka teman-teman akan menemukan dari semua ini ada kombinasi. Ada 1 sampai 2 minat yang utama. Baik, saya akan sampai di sini saja. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharing kesempatan yang diberikan. Setelah ini teman-teman akan tes. Nah, saya akan tutup dengan 1 ilustrasi teman-teman. Saya punya uang. 100.000 masih bagus ya. Samuel mau nggak? Mau? Ambil? Oke, ntar dulu. Nggak semudah itu ya. Saya akan kasih, tapi saya nggak rela kasih kamu, saya mau. Masih mau? Masih mau ya? Oke. Kalau uang ini jatuh, terus diinjak, masih mau? Masih. Kalau saya lap keringat sedikit, saya nggak COVID kok. Ya, masih mau? Masih mau. Kalau maaf, ini jatuh ke tempat yang kotor, lalu terkena kotoran, kamu masih mau? Masih mau. Kenapa masih mau? Karena nilainya gede. Apakah nilainya tetap sama? Walaupun dia sudah hancur, sudah diinjak-injak? Sama. Teman-teman, saya mau tutup pertemuan siang hari ini dengan 1 ilustrasi sederhana. Teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan memang awalnya kasih saya bagus seperti ini. Tapi saya jelek, waktu saya kecil saya malas. Waktu saya kecil saya gagal ini, saya gagal itu, saya nggak bisa. Bahkan saya rasanya segala hal yang saya kerjakan tuh sia-sia, saya nggak bisa apa-apa. Saya tidak ada artinya. Saya bahkan dipandang enteng sama orang lain.
Di sekolah saya nilai-nilainya jelek. Dan pertanyaan saya, apakah nilaimu berubah karena itu semua? Apakah tetap harganya sama? Apakah tetap berharga? Teman-teman, demikian juga engkau di hadapan Tuhan. Apapun juga masa lalu yang buruk yang engkau alami, engkau tetap berharga di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Oke. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri sesi ini. Saya ingin ajak teman-teman bangkit berdiri. Mari kita berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami di sini anak-anak-Mu. Hamba sudah selesai berbicara dan saat ini di depan-Mu ada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat kerinduan mereka. Engkau melihat semangat muda mereka. Engkau melihat keinginan mereka yang menyala-nyala untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Panggil kami Tuhan dengan panggilan surgawi. Dan biarlah setiap kami siap menjawab Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan. Kami rindu menjawab panggilan-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak muda yang kuliah dengan baik-baik, belajar dengan baik-baik, bekerja dengan baik-baik, melayani Tuhan dengan baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, Kau melihat ada anak-anak muda yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Kalau teman-teman di sini hari ini engkau terpanggil dengan rencana Tuhan, teman-teman, angkat tanganmu, letakkan di samping di kanan dadamu, Tuhan. Letakkan tanganmu di samping di dadamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, pagi hari ini Tuhan aku mendengar Engkau. Pagi hari ini Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengasihi aku Tuhan. Mungkin aku pernah gagal Tuhan. Aku tidak jago dalam segala hal. Nilai-nilaiku mungkin buruk. Matematikaku tidak sebaik yang lain, fisikaku juga hancur, kimiaku juga jelek. Tapi saya percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa ada panggilan Tuhan yang khusus, bahwa Tuhan memilih aku dengan khusus, dengan spesial. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan, pagi hari ini kalau aku mendengar suara-Mu Tuhan, ini aku Tuhan, terimalah aku. Teman-teman, letakkan tanganmu di sebelah, di dadamu, katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku ada untuk-Mu Tuhan. Tuhan, aku ada Tuhan, menjawab panggilan-Mu. Tuhan, aku ingin menjadi remaja-Mu Tuhan. Aku ingin menjadi pemuda-Mu Tuhan. Aku ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia. Pakai aku Tuhan, sambut aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang berkata, katakan amin.